Hadirin Bapak Ibu saya hormati, suatu hari Nabi Adam baru saja memperbaiki rumahnya yang kena badai. Tiba-tiba malaikat datang kepada Nabi Adam dan berkata, "Wahai Nabi Adam, kenapa engkau membangun rumah, memperbaiki rumahmu yang begitu sangat sederhana? Padahal hidupmu di dunia cukup lama." Kemudian Nabi Adam menjawab, "Wahai malaikat, perjalanan hidupku menuju ke akhirat alias mati, bahwa aku hidup di dunia ini hanya sementara. Buat apa aku membangun rumah yang bagus-bagus?" Kemudian malaikat mengatakan, "Wahai Nabi Adam, nanti anak cucumu akan membangun rumah yang begitu permanen. Dari kayu jati, dari besi, dari semen. Padahal hidupnya di dunia hanya sebentar." Hadirin Bapak Ibu saya hormati, dialog antara malaikat dengan Nabi Adam sekarang sudah mulai terjadi. Gedung-gedung mencakar langit. Kemudian rumah-rumahnya begitu megahnya, padahal mereka tinggal di muka bumi ini hanya sementara. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Allah telah berfirman di dalam surah 29, surah Al-Ankabut ayat 64. "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ibun. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun." Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahuinya. Coba kita perhatikan dalam surah 29 ayat 64 itu ada kalimat lahwun. Lahwun itu artinya senda gurau. Apa yang dimaksud dengan senda gurau itu? Senda gurau itu artinya tidak sebenarnya. Di dunia ini ada orang kaya namun tidak kaya sebenarnya, pasti ada kekurangannya. Di dunia ini ada orang sehat namun tidak sehat sebenarnya, pasti ada sakitnya. Coba Bapak Ibu angkat tangan yang tidak pernah sakit. Yang tidak pernah sakit angkat tangan. Tentu kita pernah sakit, walaupun sakitnya mungkin gatal atau panu, ya yang penting sakit. Di dunia ini ada orang hidup namun tidak hidup sebenarnya, pasti disusul oleh kematian. Coba Bapak Ibu angkat tangan yang tidak mau mati. Coba angkat yang tidak mau mati. Tentu bahwa hidup ini menunggu mati. Beda dengan di akhirat nanti. Di akhirat nanti ada orang kaya. Kaya selama-lamanya tanpa kekurangan. Di akhirat nanti ada orang sehat. Sehat selama-lamanya tanpa sakit. Di akhirat nanti ada orang hidup. Hidup selama-lamanya tanpa mati. Sebab itu yang harus kita kejar bukan di dunia. Karena dunia ini bukan tempat tinggal kita. Kalau Bapak Ibu mengatakan bahwa dunia itu masa depan, alamat tertipu. Karena kata Nabi pernah bersabda, "A'maru ummati bainas sittin ila sab'ina wa aqalluhum mayyazizu zalik." Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun, selebihnya jarang untuk melampauinya. Jadi ketika kita sudah memasuki usia 60 tahun, berarti kita sudah harus siap-siap dipetik, ibarat buah sudah matang. Sungguh pun demikian, yang merasa muda jangan mengira umur panjang. Karena yang namanya pohon punya buah kadang kecil jatuh berguguran juga ada. Ada yang sudah matang nggak jatuh-jatuh juga ada karena memang belum waktunya. Jangan terlena dengan usia muda karena syarat mati tidak mesti tua. Jangan terbedaya dengan badan sehat karena syarat mati tidak mesti sakit. Mati itu pisah antara ruh dengan badan. Begitu ajal datang, itu tidak bisa diajukan, nggak bisa diundur Bapak Ibu.
Begitulah firman Allah di dalam surah 7, surah Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada batas ajalnya. Ketika ajal itu datang enggak bisa diajukan juga enggak bisa diundur karena memang sudah waktunya. Berarti kematian tidak ada hubungannya dengan sakit. Mati itu pisah antara ruh dengan badan. Itulah sebabnya dunia ini bukan tempat tinggal kita. Berarti yang disebut masa depan bukan di dunia. Yang disebut masa depan lah hidup setelah mati. Di sanalah kita hidup yang sebenarnya. Pernah Nabi Musa juga pernah berpesan. Pesan Nabi Musa diabadikan oleh Allah di dalam surah 40. Surah 40 itu surah 40 ayatnya ayat 39. Di sana dijelaskan oleh Allah, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mataun wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Dan kehidupan akhirat itulah kekal dan abadi. Bapak Ibu saya hormati, Allah memberi informasi kepada kita bahwa dunia ini sementara. Gak lama. Kalau toh ada orang kaya, kayanya sementara. Kalau ada orang miskin, miskinnya sementara. Kalau ada orang sehat, sehatnya sementara. Kalau orang sedih, sedihnya sementara. Pasti disusul dengan kebahagiaan. Kalau pejabat, jabatnya juga sementara. Jadi presiden paling lama 5 tahun. Mencalonkan lagi nanti 10 tahun. Ya sementara. Jadi pejabat juga begitu sementara. Tidak lama. Namun kita tertipu oleh kehidupan yang sementara. Semua orang akan meninggalkan dunia yang fana ini. Yang pejabat akan mati. Presiden mati, para menterinya mati, anggota DPR, MPR juga mati. Semua manusia, pedagang juga mati. Tidak ada manusia panjang umur. Berarti hidup kita sementara. Maka jangan terlena dengan kehidupan yang sementara. Kita harus fokus ke surga. Fokus ke surga. Orang-orang yang fokus ke surga itu ketika punya harta, dimanage hartanya pertama untuk dirinya, yang kedua untuk keluarganya, dan yang ketiga untuk kepentingan umat. Untuk kepentingan umat. Sebab itu kalau kita punya harta, jangan pelit-pelit bin kikir alias medit. Infakkan harta kita di jalan Allah. Supaya kita tidak kena surah 63 ayat 10 sampai 11. Di situ dijelaskan oleh Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli. Infakkanlah hartamu, sebagian hartamu di jalan Allah sebelum kematian itu datang. Ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Rasulullah menjawab, bersedekahlah kamu ketika kamu masih sehat. Bersedekahlah kamu ketika kamu cinta harta, takut miskin. Bersedekahlah kamu ketika kamu senang dengan harta. Jangan menunda-nunda. Ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, baru mereka berkata untuk fulan sekian, untuk fulan sekian. Padahal sudah menjadi hak waris si fulan. Nah sebab itu ketika ajal itu datang, di ayat ini baru mereka menyesal dan protes sama Tuhannya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, bisakah kau menunda kematianku sebentar saja? Untuk apa kata Allah? Permintaan mereka bukan kembali ke rumah yang megah.
Permintaan mereka bukan kembali kepada istri yang cantik atau suami yang ganteng. Permintaan mereka hanya dua. Apa itu dua? Yang pertama, fa'asoddaqo, supaya aku bersedekah. Wa aku minas solihin, supaya aku jadi orang soleh. Maka Allah mengatakan, walai yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tidak menunda kematian seseorang ketika ajal itu datang, dan Allah Maha teliti apa yang telah mereka kerjakan. Itulah sebabnya kita fokus ke surga. Orang-orang yang fokus ke surga itu ketika dizolimi, dia tidak mau membalas menzolimi lagi. Kenapa demikian? Karena mereka fokus ke surga. Bukan di dunia tempatnya untuk membalasnya. Orang-orang fokus ke surga itu selalu memaafkan kesalahan orang lain. Dan di antara ciri orang bertakwa ketika masuk surga adalah wal'afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Sehingga tidak ada kalimat dendam, tidak ada kalimat dengki, tidak ada kalimat menebarkan virus fitnah. Yang ada salam damai. Dan kedamaian itu Bapak Ibu saya hormati, filosofi ini sudah dipraktekkan oleh Allah melalui ibadah sholat. Allahu Akbar berdiri, ternyata sholatnya tidak selamanya berdiri Bapak Ibu. Suatu saat Allahu Akbar ruku. Tidak selamanya kita gagah dan kuat. Suatu saat Allahu Akbar ruku. Begitu ruku sudah mulai. Jam berapa, tanggal berapa, uban sudah mulai tumbuh. Setiap hari kita bercermin, jam berapa, tanggal berapa, kulit kita sudah mulai keriput. Ini menandakan bahwa sebentar lagi kita akan tinggalkan dunia fana ini. Akhirnya tidak selamanya kita berjabat Bapak Ibu. Begitu rukuk sudah mulai lengser ke Prabon Mandek Pandito, kata orang Jogja. Yang tadinya berjabat rukuk pensiun. Tidak selamanya kita gagah dan kuat menjadi pejabat, suatu saat pensiun. Akhirnya sholatnya melihat ke tanah, wa mahyaya wa mamati. Sajadah ada ujungnya, hidup kita juga ada ujungnya. Akhirnya sholatnya diakhiri, assalamualaikum, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak ada manusia yang abadi di dunia ini. Dunia ini tidak ada yang abadi, serba sementara. Tidak perlu kita stres menghadapi hidup yang sementara ini. Kalau hari ini Bapak Ibu tidak punya uang, tidak perlu stres, minta sama Allah yang Maha Kaya. Hamparkan sejedah, sholat 2 rakaat, memohon kepada Allah, minta. Setelah itu kemudian silaturahim, lantas kemudian bekerja, Allah kasih itu rezeki. Subhanallah. Tidak perlu stres. Orang hidup ini sementara. Rugi Bapak Ibu kalau sementara dihadapi dengan kehidupan yang stres. Enjoy aja kita. Oke.